perdamaian. Apakah kesepakatan ini akan benar-benar mengakhiri perang? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirut Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah R. Kusuma Sumantri, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mbak Aisyah. Selamat pagi, Mas Jason. Baik, Mbak Aisyah, banyak yang berharap ketika besok ditandatangani dokumen perjanjiannya, perdamaiannya di Swiss, ini bisa benar-benar membuat keadaan lebih tenang, keduanya benar-benar bisa berdamai. Tapi ada juga yang menilai bahwa kok semacam ada kerapuhan terkait dengan perjanjian ini. Kalau Anda melihatnya, apakah benar-benar nanti bisa damai setelah penandatanganan ini? Ya, jadi harus kita garis bawahi bahwa apa yang akan ditandatangani nanti di hari Jumat ini bukan merupakan perjanjian damai secara permanen, tetapi ini adalah MOU yang kemudian menentukan batas waktu 60 hari masa damai atau ceasefire sampai nanti akan dibicarakan lagi nih konsesi yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita lihat di sini kedua belah pihak ini sudah setuju untuk menandatangani MOU tersebut. Kenapa MOU-nya penting? Pertama, kita lihat kemarin memang sudah ada beberapa ceasefire, tetapi ceasefire yang kemudian dibuat oleh Amerika Serikat secara sepihak ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang permanen. Karena apa? Yang namanya ceasefire itu harus selalu melibatkan kedua belah pihak atau tiga belah pihak pada kasus ini ya, yang berperang gitu ya. Kita juga sudah bicara tentang bagaimana termaknya, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar gitu. Permasalahannya kemarin ceasefire yang sudah diterapkan oleh Amerika Serikat itu dilakukan hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban di level domestik saja karena ada tekanan dari Kongres dan masyarakat publik yang mempertanyakan kenapa kemudian perang ini terus berlanjut dan membuat dampak buruk terhadap perekonomian Amerika Serikat. Ya, jadi pertama itu harus kita pahami. Lalu yang kedua kita lihat sebenarnya untuk perjanjian ini adalah sebuah upaya untuk membuat yang namanya confidence building measure. Jadi pertukaran informasi, ya pembangunan kepercayaan. Karena ketika negosiasi pertama dilakukan di Islamabad kemarin, baik Amerika Serikat maupun Iran itu memiliki trust deficit yang sangat tinggi. Dua-duanya ini masih memiliki red line yang dilanggar oleh satu sama lain sehingga negosiasinya memang tidak efektif. Apalagi kita tahu bahwa secara sejarah ya Amerika Serikat ini sudah 2 kali melakukan diskusi terkait nuklir khususnya ya dengan Iran, tetapi dalam 2 diskusi tersebut ketika Iran sudah setuju dan menandatangani, yang walk out adalah Amerika Serikat. Jadi ada faktor kepercayaan yang harus dibangun ya sebelum berhasil melakukan diskusi dan mencapai konsesi di akhir gitu. Jadi saya rasa ini merupakan langkah penting sebenarnya untuk bisa membuat ya ruang yang aman bagi diskusi serta kemudian memastikan agar kedua belah pihak ini bisa melakukan yang namanya kompromi dalam mencapai perjanjian-perjanjian tertentu. Karena ketika kemudian kedua negara ini masih berusaha untuk menekankan maximalist approach atau berusaha mendapatkan faktor-faktor kemenangan ya, khususnya kemenangan simbolik yang sangat diinginkan oleh kedua negara, maka kemudian sebenarnya secara gamblang kita akan katakan bahwa perdamaian atau konsesi di akhir ini akan sulit untuk tercapai. Oke, kita harus samakan dulu persepsinya. Ini masih MOU dan masih kita akan lihat lagi selama 60 hari ke depan. Tapi gini, kenapa tadi saya pakai termin rapuh begitu, Mbak Aisyah? Karena kita lihat bahwa memang Israel tidak terlibat dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Tapi kan salah satu isu yang dibahas adalah terkait dengan Lebanon. Sementara pasukan Israel itu masih ada di Lebanon, belum ditarik. Apakah kemudian ini nantinya juga bisa mengganggu begitu proses diplomasi, proses saat ini upaya perdamaian yang sedang diupayakan saat ini? Iya, tentu saja. Makanya tadi saya bilang seharusnya memang ini melibatkan ketiga belah pihak dan tidak hanya dua belligerent yang bertempur. Tapi masalahnya kan kita lihat ada divergensi antara kepentingan nasional Amerika Serikat dan Israel di tengah-tengah perang ini. Memang di awal sama, sebenarnya tujuan utama yang kemudian ingin dicapai baik itu untuk oleh Amerika Serikat maupun Israel itu adalah pergantian rezim atau bahkan membuat Iran ini menjadi negara yang incapacitated seperti apa yang terjadi di Syria atau Libya misalnya ya. Tetapi kan kita lihat sebenarnya ternyata rezim Allah ini cukup kuat gitu dan dia punya konstitusi yang sebenarnya tidak bisa digoncangkan hanya dengan kemudian serangan-serangan yang sifatnya cepat seperti di Venezuela gitu ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat dalam proses perang ini sudah mulai sebenarnya keteteran karena secara amunisi dia sudah menghabiskan 50% dan ini data dari CSIS. Lalu kemudian kita tahu juga sebenarnya di dalam negeri ada tekanan yang luar biasa karena Donald Trump dianggap melanggar 2 dari 3 janji kampanye politiknya, yaitu menghentikan seluruh perang di luar negeri serta kemudian yang kedua ini adalah menurunkan harga-harga barang ya di Amerika Serikat.
Ya, saya kira sebenarnya Donald Trump saat ini berusaha untuk mencari strategi yang win-win antara kemudian memenangkan ya hati dan pikiran dari masyarakat Amerika Serikat dengan mengklaim kemenangan simbolik melalui MOU dan nanti konsesi yang akan dicapai. Sementara Israel di sini dia tetap menginginkan perangnya untuk berlanjut karena sejauh ini kita lihat Israel itu memiliki sebuah doktrin yang namanya adalah never again. Dia berusaha untuk mensecure ya keamanan Israel dengan memastikan bahwa kapasitas dari Hizbullah dan bahkan dari Hamas ya itu sudah tidak mampu untuk kemudian melawan Israel lagi atau menciptakan gangguan-gangguan keamanan. Nah, sementara kita lihat sebenarnya syarat yang diterapkan oleh Iran itu adalah menghentikan seluruh pertempuran di Timur Tengah. Dan ini menjadi salah satu hal yang kemudian agak sulit untuk dicapai oleh sebenarnya Donald Trump karena di satu sisi dia harus membatasi sebenarnya Israel yang mana tadi ya ada kepentingan nasionalnya ditambah Israel ini sebentar lagi akan mengalami sebenarnya pemilu di level domestik sehingga kemudian Netanyahu berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadikan perang ini sebagai dagangan politiknya. Kalau dia menang maka dia akan mendapatkan suara yang lebih kuat dari ya kantong-kantong pemilihnya yaitu adalah sayap kanan ekstrem yang ada di Israel. Ya, sementara Donald Trump dia jelas Kongres sudah menyatakan war power resolution, lalu kemudian dia juga menghadapi kemudian tekanan dari masyarakat gitu ya. Sementara memang tadi masih ada tekanan dari lobby-lobby pengusaha-pengusaha yang kemudian dekat dengan Zionis serta hawkish Amerika. Yang dilakukan sekarang adalah sebenarnya menerapkan sebenarnya strategi yang win-win. Dia berusaha untuk menekan negara-negara GCC untuk menandatangani sebenarnya Abraham Accord agar Israel nanti bisa merasa bahwa dirinya ini sudah terjamin keamanannya. Tetapi kan ada perbedaan dari apa yang diinginkan oleh Israel dan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Jadi kalau yang digunakan adalah istilah rapuh, apakah kemudian nanti akan ada disturbance yang dilakukan oleh oleh Israel ya ketika proses perjanjian ini, taruhlah kita sudah menandatangani MOU nanti di hari Jumat. Nah, tapi kita punya 60 hari nih untuk bisa memastikan bahwa kedua belah pihak ini menetapi apa yang ditandatangani di MOU. Saya kira nggak akan ada masalah dari sisi Iran karena Iran ini memang membutuhkan hal ini dan 14 poin yang sudah dibahas ya di dalam kemudian perjanjian tersebut sebenarnya hampir semua poinnya itu menguntungkan Iran. Saya yakin Iran tidak akan melanggar. Nah, Amerika Serikat di satu sisi ini perlu bertempur ya di dalam negerinya dan kemudian juga dengan sekutu terdekatnya bagaimana caranya agar mereka bisa tapi mendapatkan satu suara dari semuanya untuk bisa menghentikan peperangan ini dan ya sudah puas hanya dengan kemenangan simbolik yaitu adalah kemenangan terkait nuklir. Padahal sebenarnya permasalahan nuklir memang sudah selesai dibahas di JCPOA tahun 2015 dan kemudian di Peace Deal di tahun 2025. Nah, ini kan menarik kalau kita lihat gitu ya. Jadi memang betul ceasefire ini rapuh tapi yang jelas bukan dari sisi Iran, ini adalah kerapuhan yang disebabkan dari divergensi kepentingan antara Amerika Serikat dan Israel. Amerika ya, karena juga masih berkait dengan politik dalam negerinya itu yang juga mungkin kemudian bisa mempengaruhi begitu segala keputusan Amerika. Tapi begini, tadi Mbak Aisyah berbicara juga soal harga begitu, soal bisnis. Saya jadi teringat bahwasanya dengan adanya rencana penandatanganan ini banyak yang menaruh optimistis bahwa harga minyak dunia kita lihat sudah mulai turun. Selat Hormuz juga terbuka begitu, sudah mulai dinormalkan kembali jalurnya. Nah, ini diharapkan kan bisa juga berpengaruh secara ekonomi global. Apakah langsung bisa serta-merta ini langsung normal atau sebenarnya masih butuh proses panjang lagi, Mbak Aisyah? Saya kira masih harus ada proses tambahan karena pertama kita harus ketahui bahwa Selat Hormuz ini hanya akan dibuka selama 60 hari setelah MOU ini ditandatangani. Baik Iran maupun kemudian Oman sekarang sudah membicarakan mengenai penarikan tarif ya. Jadi levy tax terkait kemudian kapal-kapal yang akan lewat di sana di masa depan. Kita tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi nanti ketika negosiasi yang ada setelah penandatanganan MOU ini, tetapi memang ada wacana seperti itu. Pertama itu. Lalu yang kedua, sebenarnya harga minyaknya turun. Pertama memang menyambut kabar baik terkait kemudian perdamaian ini. Tapi yang kedua, sebenarnya ada campur tangan dari kemudian Amerika Serikat dan China yang melepaskan sebenarnya reserve dari cadangan minyaknya selama beberapa minggu berturut-turut. Sehingga kemudian harga minyak ini bisa tetap stabil. Saya kira sebenarnya kita nggak cuma berbicara tentang itu, tapi kita bicara tentang supply chain dari bahan-bahan ya petrokimia yang kemudian kritikal untuk industri dan kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti misalnya plastik, lalu kemudian kita bicara juga tentang pupuk ya, nitrogen based fertilizer. Kita juga bicara tentang kemudian helium sebagai byproduct dari LNG dan itu merupakan sumber daya sebenarnya penting gitu ya, tetapi jarang dibicarakan. Dan saya kira sebenarnya ini memberikan angin segar, tapi tentu saja untuk apa yang telah terjadi selama beberapa bulan ini, ada penelitian yang menyatakan dari Universitas di Australia yang bilang bahwa butuh waktu sekitar 2-3 tahun sampai ekonominya normal lagi.
tetapi ya ini merupakan langkah awal sebenarnya untuk bisa memperbaiki ekonomi secara keseluruhan. Karena seperti Indonesia ya, kita juga sebenarnya memiliki beban yang cukup tinggi dalam mensubsidi harga BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga pasar ya, karena adanya gejolak geopolitik ini. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya kemudian perbaikan ini, saya kira ini bisa menjadi angin segar untuk bisa stabilisasi harga dan mengembalikan perekonomian dunia ya, seperti sedia kala. Ada optimistis itu, ada angin segar itu, tapi sekali lagi bahwa ini masih membutuhkan proses begitu panjang, terutama untuk beberapa sektor, karena kita lihat masih 60 hari ke depan, kita lihat masih akan berjalan begitu. Apakah ada yang melanggar atau tidak nanti dari MOU ini, kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, Dirut Hubungan Eksternal ISI telah bergabung dan memberikan perspektifnya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Jason, selamat pagi.